wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Reski Andi Lolo, pendamping PKH Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Saat ini kita sudah ada di modul 6. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat bertemu. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Bagaimana kabar di rumah, keluarga, anak, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita pertemuan lagi dan kita akan membahas lagi tentang pencegahan dan penanganan stunting. Dan kita sudah sampai di pada modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ibu-ibu hari ini bawa tabel janji diri yang sudah dibuat bulan lalu. Ada ya. Bagaimana, sudah ditulis dan sudah diterapkan? Sudah. Alhamdulillah ya. Dan kira-kira apa tantangan dari janji yang sudah diterapkan dan pembelajaran di bulan lalu? Apakah ada tantangannya? Bisa dilakukan ya? Bisa. Semuanya sesuai dengan pembelajaran kita. Ya. Baiklah, hari ini topik kita itu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Saya mau bertanya dulu, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak paham tentang bantuan sosial? Selama ini dapat bantuan sosial ya? Dapat, Pak. Apakah semua di sini yang hadir di sini mendapatkan bantuan sosial? Dapat, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu tahu tidak apakah saja bantuan yang diberikan pemerintah selama ini yang kita dapatkan dalam masyarakat? Ada, Pak. Pertama apa? PKH, Terus Astra. sastra, terus apa lagi? Itu saja, Pak. Itu saja. Ya. Ya, terima kasih dan betul sekali. Tapi sebenarnya ibu-ibu semuanya masih ada bantuan-bantuan yang kita dapatkan, yaitu BPJS ya, kesehatan yang ditanggung pemerintah. Terus juga ada kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak sekolah kita. Ya, jadi itu bantuan-bantuan yang diterima dan disalurkan pemerintah untuk kita masyarakat. Ya, ibu-ibu semuanya, jadi bantuan sosial itu sangat bermanfaat sekali buat kita, apalagi untuk pemenuhan gizi kita sehari-hari di rumah bersama dengan keluarga. Jadi manfaat bansos atau bantuan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, yaitu pangan, pendidikan, tadi yang seperti saya bilang ya, kartu Indonesia Pintar, terus kesehatan juga dipenuhi sama pemerintah, sehingga anak-anak kita itu menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Baik ibu semuanya, jadi langkah kedua dalam modul ini yaitu mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan, kita bisa melihat, mengidentifikasi, kita bisa tahu apa-apa saja kandungan-kandungan gizi atau yang bisa kita konsumsi yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi agar makanan yang dimakan sama ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka kita harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Jadi makanan itu tidak serta-merta dimakan saja ibu-ibu semuanya ya. Jadi ada juga fungsinya. Jadi saya akan kasih lihatkan tabel di sini. Jadi di sini saya kasih lihatkan tabel, di sini ada gambar piring. Ya, jadi piring. Jadi inilah gambaran kebutuhan yang dibutuhkan untuk pemenuhan gizi tubuh kita. Ya. Jadi ibu-ibu semuanya, di sini ada tabel isi piringku. Jadi di tabel isi piringku ini itu kita harus memenuhi 3 aspek.
yaitu karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Jadi karbohidrat itu adalah makanan pokok yang harus kita penuhi, misalnya nasi, ubi, dan lain-lain. Kemudian di makanan kita juga itu penting sekali untuk memenuhi namanya protein. Protein itu adalah lauk pauk, ya, lauk pauk itu ya, ada bisa ikan, daging, dan lain-lain. Kemudian juga penting sekali dalam isi piring kita itu ada namanya vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Jadi karbohidrat itu adalah kebutuhan atau pemenuhan makanan pokok kita, ya, misalnya nasi, ubi-ubian, dan lain-lain. Kemudian fungsinya adalah untuk berpikir dan bekerja untuk kita, ya. Kemudian protein adalah lauk pauk kita, ya. Lauk pauk itu terdiri dari zat pembangun sel dan memperbaiki sel-sel yang rusak, misalnya ikan, daging, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu sangat penting sekali, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Ini fungsinya adalah membantu kita dalam proses kerja tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit, ya. Jadi paham ibu semuanya, ya. Jadi semua ini harus terpenuhi dalam makanan kita sehari-hari, ya. Jadi makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita dan ibu hamil harus betul-betul memenuhi gizi seimbang seperti yang ada di isi piring tadi yang saya sudah jelaskan sama ibu semuanya, ya. Jadi saya akan memberikan 10 pesan menu gizi seimbang buat kita semuanya. Yang pertama itu kita harus bersyukur dan nikmati aneka ragam makanan, ya. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi panganan yang manis-manis, asin, dan banyak lemak. Yang keenam, biasakan ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak sarapan pagi, ya. Terus biasakan juga minum air putih yang cukup dan bersih dan aman, ya. Yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. Jangan sampai berat badannya terlalu berlebihan. Pokoknya banyak-banyaklah berolahraga, ya, di rumah, olahraga kecil-kecilan seperti itu, ya. Kemudian biasakanlah membaca label pada kemasan pangan, ya. Jadi biasanya ibu-ibu semuanya di makanan label itu biasa makanan yang ada labelnya di situ, ada proteinnya berapa, vitaminnya berapa, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah cuci tangan pakai sabun dan air yang bersih. Ya ibu-ibu semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini di modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak dan usia dini dan ibu hamil, ya. Jadi semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Diharapkan untuk diterapkan di rumah. Kita berjumpa lagi minggu depan di modul selanjutnya, ya. Sampai bertemu. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita sekali lagi yel-yel yang sudah kita latih bulan lalu. Ibu Inas pimpin kita, masih ingat, ya? Ingat. Terima kasih, Pak. Ibu Inas pimpin kita. Yel-yel anak sehat. Ingin anak sehat? Berikan gizi terbaik. Stunting? No. Are you ready? Yes.